Dua laga penting udah menanti timnas Indonesia. Yap, melawan China dan Jepang. Apapun caranya harus bisa ambil poin terutama saat menjamu China di GBK. Itulah yang sejatinya menjadi target utama. Dan sebenarnya 3 poin atas China itu terbilang realistis mengingat kita main di kandang sendiri. Maka dari itu, mengingat pressure pertandingan yang pasti 2 kali lipat jauh lebih sulit, tim Garuda sangat-sangat butuh yang namanya dukungan ekstra. Nah, soal dukungan sendiri, pihak tim tamu yaitu China kabarnya udah meminta jatah khusus 1000 lembar buat pendukung mereka. Dan sebenarnya itu bukanlah menjadi suatu yang perlu dipermasalahkan. Akan tetapi yang bikin China ini jadi tim yang gak kalah nyebelin dari Bahrain adalah media mereka yang julidnya 11-12, mirip-mirip sama media Vietnam. Terbaru media China, Sohu, menyebut bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC sengaja menguntungkan timnas Indonesia melalui pemilihan wasit untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China. Sehingga udah dipilih oleh AFC ya. Federasi buat komplain untuk kemudian merevisinya. Sesuatu yang pastinya dirasa cukup menjengkelkan bagi siapapun yang tahu soal ini. Bahkan Jepang dan Australia pun juga sepertinya ikutan gedek sama tim yang ribetnya mirip sama Bahrain. Sepertinya Cina mulai seperti Bahrain loh ya. Kali ini Cina mendesak AFC untuk merevisi wasit yang menjadi pengadil nanti di antara pertandingan Indonesia dan juga Cina. Tapi kali ini Jepang dan Aussie pun mendukung Indonesia dan menyamakan Cina itu seperti Bahrain yang ribet banyak masalah. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama. Cek it out. Oke. Timnas Indonesia tentu nggak perlu khawatir soal dukungan supporter. Ya bagaimanapun, semua elemen supporter akan bersatu di GBK demi bisa membuat para pemain lebih termotivasi, terutama ketika melawan China yang memang dianggap sebagai laga kunci bagi nasib Indonesia di round 3 ini. Penentu ya. Pasalnya, jika mampu menang atas China, lalu di laga lainnya Bahrain jungkel pas ketemu Arab, maka tiket ke round 4 so pasti milik Indonesia. Tinggal gimana nanti hitung-hitungan akhirnya, kan gitu. Oleh karena itu, fans Garuda pastinya berharap kalau dengan waktu persiapan yang terbilang lebih lama, maka semua pemain serta tim pelatih bisa memberikan segalanya di pertandingan nanti. Yap, berbicara soal supporter, meskipun sempat terganggu karena adanya sanksi pengurangan 15% kuota yang akhirnya dicabut dengan beberapa syarat, tiket timnas Indonesia seperti biasa langsung satset dan boleh dibilang padatnya supporter akan mirip ketika Indonesia menjamu Bahrain April beberapa waktu itu ya, soalnya ini penentu ya. Kabar yang ada, so pasti membuat China pastinya cukup ngeri. Sebab bila berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah, seperti Arab, Australia, Bahrain, hingga Jepang, vibes di GBK jika full house beneran sangat intimidatif serta mirip neraka. Dan terbukti selain Jepang, 3 tim macam Aussie, Bahrain, Arab gak bisa menang di sini. Itulah kenapa diketahui China seperti menyusun siasat tersendiri buat ngatasin hal ini. Karena dari sisi teknis, mereka sedang pusing. Lantaran bek andalan, Jiang Shenglong, harus menepi lantaran sakit ginjal. Melansir dari laporan media China, Sina, kalau klub Jiang Shenglong, Shanghai Shenhua, melaporkan bek 24 tahun tersebut mengalami cedera cukup serius, di mana Jiang tiba-tiba merasa tidak enak badan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Ini keuntungan untuk Indonesia juga loh ya. Dan CT scan, pihak Rumah Sakit Internasional Shanghai, Jiahui, diagnosis awal bahwa ada akumulasi darah di bagian ginjal kiri Jiang. Nantinya pada 29 Mei 2025, Jiang dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan ulang dan ngeri ya. Kondisi ini menyebabkan ia diprediksi tak bisa membela China melawan timnas Indonesia. Lebih lanjut soal dukungan supporter tadi, China sendiri kabarnya udah meminta jatah khusus 1000 lembar buat pendukung mereka. Dan sebenarnya itu bukanlah menjadi suatu yang perlu dipermasalahkan. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang bikin China ini jadi tim yang nggak kalah nyebelin dari Bahrain adalah media mereka yang julidnya 11-12, mirip sama media Vietnam. Terbaru media China, Sohu, menyebut bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC sengaja menguntungkan timnas Indonesia melalui pemilihan wasit untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China. Sehingga dengan tegas meminta pihak federasi buat komplain untuk kemudian merevisinya. Yap, media tersebut secara spesifik menyebutkan bahwa wasit Rustam Lutfulin dari Uzbekistan ditunjuk dengan tuduhan bahwa ini adalah bagian dari tipu daya AFC untuk mendukung Indonesia. Selain itu, ada kekhawatiran dari media China bahwa wasit tersebut dapat membuat keputusan yang merugikan tim nasional. Yang enggak gitu China. Juga ya. Lah, gendeng, mereka bisa bilang gitu. Ya enggak lah, ini kan wasit yang dipilih oleh AFC. AFC sendiri juga enggak bakalan lah berpihak ke suatu tim loh ya, karena memang dia adalah
dari juri dari ini juga. Dan mungkin di Cina di sini sangatlah khawatir ya, karena memang mereka juga sangat ngebet sekali ingin menang di pertandingan nanti, Lur. Tapi di sini mereka belum tahu kalau misalnya permainan Indonesia sekarang pemainnya sudah banyak sekali yang baru dan juga banyak sekali yang ala-ala Belanda, Lur ya. Tapi Cina di sini dia apa sih, melakukan segala hal untuk memenangkan pertandingan di bulan Juni nanti melawan Indonesia. Sekarang dipermasalahkan wasitnya harus direvisi oleh AFC. Itu kata gue nggak asik loh ya. Cina sangatlah ketakutan oleh timnas Indonesia kita, karena sampai sekarang juga Cina masih sedang berpikir keras untuk melihat atau taktik-taktik dari timnas Indonesia kita saat bertanding dengan Cina nanti. Kita lanjut loh. AFC menggunakan tipu daya. Mereka menunjuk wasit untuk pertandingan China melawan Indonesia adalah Rustam dari Uzbekistan. Jadi Uzbekistan ya, bukan dari Indonesia padahal. Pengaturan seperti itu mungkin merupakan tipuan AFC. Tulis media Sohu. Nggak asik ya. Ia melihat kabar yang ada, Sopas yang membuat China kini jadi bahan gunjingan tim-tim lainnya, khususnya di grup C. Seperti Jepang itu ya. Misalnya. Mereka menilai tim China nggak pernah ngaca dengan kelakuan mereka, khususnya supporter mereka. Karena pas lawan Jepang di kandang sendiri, supporter China tampak mengintimidasi dengan mencemooh lagu nasional Jepang. Masuk ke lapangan sampai menyorot pakai laser. Meskipun akhirnya Jepang tetap menang, tapi segala tindakan itu dinilai salah satu media Jepang adalah sebuah hal yang memalukan. Sepak bola China kalah dari Jepang, tidak hanya dalam hal kemampuan tetapi juga dalam perilaku. Sebelum pertandingan, supporter China mencemooh lagu kebangsaan Jepang saat dinyanyikan, sehingga menimbulkan kontroversi. Saat pertandingan mereka terlihat menyerang kiper Jepang, Ayane Suzuki dengan sinar laser. Ada juga insiden penonton menyerbu lapangan dan pertandingan dihentikan sementara. Mereka melakukan berbagai cara untuk mengatasi perbedaan kemampuan dengan mengintimidasi pemain Jepang, tapi hasilnya kekalahan total. Perilaku supporter China bukanlah sikap penonton yang pantas untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Benar. Tulis media Jepang, Soccer Digest Web, dalam laporannya ketika itu. Ya itulah Lur ya, Cina melakukan berbagai cara untuk timnya sampai mengintimidasi dari Jepang. Namun kan mereka tidak tahu lawannya Jepang adalah tim yang terkuat di Asia Lur ya. Namun tetap aja Jepang menang walaupun kayak gimana pun juga. Ya di sini kita membandingkan Cina ini mirip-mirip dengan Bahrain Lur ya. Dengan cara apapun mereka harus menang, walaupun harus mengeluarkan uang banyak, negara mereka harus menang. Itu tidak sportif kalau menurut gue dalam sepak bolaan ya. Mereka tidak punya keahlian, tapi mereka punya otak yang ingin dibayar oleh uang agar tim mereka menang. Itu kata gue sangat memalukan loh ya, memalukan negaranya sendiri kalau menurut gue. Kita lanjut. Di sisi lain, menurut mantan pesepak bola Australia Archie Thompson, Indonesia bagaimanapun dianggap punya peluang besar untuk jadi salah satu tim yang bisa mengunci tiket ke round 4. Yang mana itu berbeda dengan Bahrain serta China. Sebab dari sisi kekuatan, Indonesia jelas punya kapasitas baik dari sisi squad ataupun kekuatan basis supporter mereka yang besar. Namun kembali lagi pada akhirnya nasib sebuah tim yang akan menentukan ya mereka sendiri. Karena ia pun berharap jika Australia segera bisa mengunci posisi 2, mengingat mereka akan menjamu Jepang yang diprediksi turun pakai skuad pelapis. Iya Lur ya, di sini Indonesia sangatlah ditakuti oleh tim Asia sekarang Lur ya. Bahkan Indonesia sendiri sudah dipilih oleh pemain-pemain luar negeri yang sangatlah luar biasa Lur ya. Indonesia sekarang menjadi sosok menakutkan di persepak bolaan Asia, terutama Jepang. Untung Jepang dan Australia selalu mendukung timnas Indonesia kita, tidak seperti Cina dan juga Vietnam selalu menjelek-jelekan timnas Indonesia kita. Mereka tidak mau mengejar kelihayan dari timnas Indonesia, tapi mereka bisa hanya menjelek-jelekan ya. Itu bukan sikap yang baik kalau menurut gua. Kalau mereka ingin seperti Indonesia, lakukan apa yang dilakukan oleh Indonesia seharusnya. Jangan menjelek-jelekan, apalagi menyemooh AFC untuk merevisi wasit lah, hal itu nggak benar kalau menurut gua ya. Sekian reaction dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.